Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah Telegram bot yang nantinya digunakan untuk mengisi form ya, seperti halnya dengan Google Form. Jadi kalau teman-teman sudah familiar atau terbiasa dengan Google Form, mengisi nama, alamat, nomor telepon, nomor email gitu ya. Kita akan coba membuat sebuah bot atau chatbot gitu ya, yang berfungsi seperti itu, yang nantinya hasilnya akan disimpan di Google Sheet gitu ya, sama Google Form juga hasilnya nanti akan muncul di Google Sheet gitu ya. Oke, sebelum kita membahas skripnya seperti apa, kita akan coba demokan bagaimana proses botnya berjalan gitu ya. Oke, di sini kita sudah menyiapkan sebuah bot ya, namanya registrasi acara, kita akan start. Oke, setelah kita start kita diminta akan mengisi sebuah nama ya. Minta mengisi nama, kita coba aja Suparnosongko gitu ya. Oke, setelah kita mengisi nama, kita akan diminta memilih jenis kelamin ya. Di sini ada sebuah keyboard gitu ya. Kita tinggal milih pilihan laki-laki atau perempuan ya. Setelah kita pilih laki-laki, kita akan diminta memasukkan alamat email ya. Alamat email kita coba aja sasongko@gmail.com. Oke, setelah kita mengisi alamat email, kita diminta memasukkan nomor WA sesuai contoh diawali dengan 62 62 812345678 ya, 9 sebagai contoh aja. Setelah masukkan nomor WA, kita akan dimasukkan alamat Jalan Kuala Lumpur 2 nomor 90. Jadi setelah kita mengisi alamat, kita akan diminta konfirmasi data, ada nama yang kita isikan tadi, kemudian jenis kelamin, kemudian ada alamat email, dan nomor WA yang kita isikan tadi, kemudian alamat gitu ya. Oke, kita di sini konfirmasi, kita akan pilih oke ya. Kalau tidak, kita akan mengulangi lagi dari awal seperti biasa tadi, input lagi. Kalau kita sudah pilih oke, nah, bot akan merespon data berhasil disimpan ya, terima kasih. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah saya siapkan tadi yang kita praktekkan mencontoh mengisi. Ini ya, ada timestamp kapan kita mengisi, ada nama, ada jenis kelamin ya, seperti yang kita pilih, ada alamat email, ada nomor WA, kemudian ada alamat tempat tinggal gitu ya. Oke, setelah kita demokan, kita akan coba menjelaskan ya sedikit gimana sih, skrip atau proses berjalannya suatu coding ya untuk menghasilkan code yang bisa berjalan seperti itu. Oke, seperti biasa ada variabel utama ya, ada variabel token, kemudian ada variabel spreadsheet ya di sini, kemudian ada variabel seed name. Untuk token ini bisa teman-teman dapatkan waktu membuat bot ya. Nanti akan ada dapat token, bisa dipastekan di sini. Kemudian ada spreadsheet ID. Spreadsheet ID ini teman-teman tinggal buka spreadsheet-nya tadi ya, yang mau dibuat untuk menyimpan data hasil dari proses registrasi tadi. Ini teman-teman copy ya, terus teman-teman lihat di sini. Nah ini, 1AC ini sama dengan ini ya. Jadi yang di copy paste hanya mulai dari sini sampai sini saja untuk spreadsheet ID-nya, gitu ya. Kemudian untuk sheet name-nya sesuaikan dengan yang ditempati gitu ya. Jadi ini karena masih default, jadi namanya sheet 1 gitu ya. Kalau teman-teman mau ada beberapa sheet, misalnya form ini teman-teman gunakan berulang kali, ada registrasi acara A, ada registrasi acara B, registrasi acara C. Nah, teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, setelah kita menentukan variabel sheet-nya, kita akan mulai menjelaskan fungsinya ya. Mulai dari fungsi yang pertama, fungsi do-post. Fungsi do-post ini gerbang utama dari Telegram bot gitu ya. Jadi setiap pesan yang dikirimkan ke Telegram itu akan direspon oleh
fungsi do-post. Jadi semua pesan entah itu dari teks biasa atau dari callback gitu ya. Callback itu biasanya dari inline keyboard seperti tadi waktu saya demokan ya, waktu kita demokan ada milih laki-laki atau perempuan, kemudian konfirmasi oke atau tidak, itu menggunakan inline keyboard ya. Jadi teman-teman tinggal pilih, nggak harus ngetik lagi. Oke, kemudian, eee, ada beberapa variabel ya, ada chat ID, kemudian ada teks, ada callback data, ada message ID. Kemudian dari sini dibuat sebuah logika ya, apabila teks yang dikirimkan itu berupa slash start, berarti fungsi doPost ini akan menjalankan fungsi start registration. Kemudian apabila yang diterima tadi berbentuk callback data gitu ya, berarti fungsi doPost ini akan menjalankan proses callback query gitu ya. Apabila berbentuk teks tapi bukan start, berarti si fungsi doPost ini akan menjalankan fungsi atau proses input gitu ya. Jadi start ini hanya memulai awal supaya proses-proses yang lainnya mulai berjalan. Oke, setelah tadi kita klik start ya, atau milih start, ngetik start itu sama, akan dijalankan start registration chat ID, berarti dia akan mulai memanggil fungsi ini ya. Ini namanya satu kumpulan fungsi start registration ID. Di mana sih fungsi start registration ID ini? Fungsi start registration ID ini digunakan untuk menginisiasi seperti ada property service. Jadi property service ini untuk menyimpan sementara teks-teks yang dikirimkan ke Telegram bot. Jadi sambil tadi setelah klik start gitu ya, klik start, fungsi ini akan dijalankan, fungsi start registration yang dijalankan, kemudian, yang dijalankan apa? Ya ini, dia menginisiasi sebuah variabel atau sebuah tempat untuk menyimpan data sementara di dalam property service, kemudian dia mengirimkan pesan ya, send message. Si bot tadi mengirim pesan balasan gitu ya dari teman-teman quick start tadi, eee, teks yang dikirim adalah, "Halo, silakan masukkan nama lengkap Anda." Nah, di sini mulai akan menyimpan, proses input. Oke, kemudian ada fungsi yang namanya proses input. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, proses input di sini ya, di sini dia akan menjalankan fungsi yang di sini. Jadi semua fungsi yang di dalamnya proses input ini itu dijalankan dari doPost yang berupa teks biasa gitu ya. Oke, fungsi proses input ini ada beberapa variabel ya. Variabel yang pertama user data, ya seperti yang tadi sama ini ya untuk menyimpan data sementara, kemudian ada user data. Jadi ada 2 data ya. Kalau yang tadi ini yang awalnya menginisiasi itu ya, start registrasi diinisiasi, kemudian di proses input dia akan dipanggil proses inisiasinya lagi untuk di-update datanya. Yang pertama ini user data ya, untuk menyimpan data-data inputan, kemudian yang di sini tadi ada step ya. Jadi awalnya step itu akan diisi 0 gitu ya. Step ini berfungsi untuk apa sih? Untuk membedakan data yang masuk gitu ya. Jadi karena data yang awal itu dia membuat step 0 untuk memproses ini. Ketika kita sudah diminta, "Halo, silakan masukkan nama lengkap Anda." Berarti kita akan membalas sebuah nama gitu ya, sebuah teks nama akan diproses dengan case 0 ya, karena case awalnya di sini 0. Jadi yang pertama diproses adalah nama. Kemudian nama ini disimpan di beberapa variabel ya, user data, sama kayak ini diartikan untuk menyimpan sementara ya, ada user nama, kemudian user step. User step ini yang awalnya tadi 0 ya, yang dideklarasikan di sini 0, di sini dirubah menjadi 1 ya. Kalau yang nama kan belum ada, dia hanya nyimpen nama. Kalau yang step yang awalnya 0 untuk membaca case 0 ini sekarang dirubah menjadi 1. Kenapa kok ada ini ya? Jadi ketika setelah menginputkan nama ya, setelah menginputkan nama, kemudian tadi kan ada memilih ya, memilih laki-laki atau perempuan ya, nanti itu ada callback. Anggap aja kita akan menginput email. Jadi biar proses input email itu enggak diproses case 0 lagi, harusnya dirubah. Stepnya tadi setelah 0 ini dirubah menjadi 2, otomatis dia akan baca case 2. Jadi proses ini yang akan memproses alamat email. Itu ya prosesnya.
Oke, kita lanjutkan saja dulu. Setelah stepnya dirubah satu gitu ya, kemudian, datanya diupdate ya, set property, set ID diupdate lagi, user datanya menjadi satu. User data satu sama user data namanya tadi. Kemudian, akan mengirim pesan pilih jenis kelamin. Nah, pilih jenis kelamin ini kita menggunakan inline keyboard. Di sini ada laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita demokan sebelumnya tadi, ya, kita tinggal milih laki-laki atau perempuan. Setelah teman-teman milih laki-laki atau perempuan, karena itu sudah berbentuk callback data, berarti yang nangani sudah bukan proses input lagi, tapi proses callback query gitu ya. Di mana proses query merupakan fungsi tersendiri, beda dengan fungsi proses input. Fungsi callback query ada di bawah ya. Jadi ini callback query sama tadi ya, kita deklarasikan user properties, kita manggil, kemudian ada user data untuk mengupdate datanya tadi gitu ya. Karena tadi, case-nya sudah dirubah satu ya, dari nol menjadi satu, otomatis yang diproses adalah case satu. Beda lagi nanti kalau sudah case 5 ini untuk apa? Untuk konfirmasi ya, berarti case 5 yang akan dijalankan, bukan lagi case satu. Oke, setelah teman-teman milih laki-laki atau perempuan akan disimpan ya, kemudian stepnya dirubah jadi 2, yang awalnya satu dirubah jadi 2, kemudian disimpan lagi, apa itu, jenis kelaminnya ya, jenis kelamin ini dari hasil callback-nya apa, callback datanya ya. Di sini kan teman-teman tadi membuat teks, teks ini yang tampil, kemudian callback data, salah, yang ini ya, nah ini, di sini ada laki-laki sama perempuan gitu ya, teksnya yang tampil, tapi datanya yang muncul adalah laki-laki, perempuan, atau laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi callback data ini yang disimpan, bukan yang teksnya ini yang tampil di tampilan keyboard-nya. Oke, kemudian setelah itu di-update lagi properties user datanya, kemudian del message ini saya gunakan untuk menghapus keyboard-nya ya, biar nggak terpampang terus, jadi biar lebih profesional akhirnya teman-teman biasanya kan setelah klik keyboard itu kan keyboard-nya dihapus ya. Karena kalau nggak dihapus, itu diklik lagi, akan memproses lagi. Oke, setelah itu si bot akan mengirimkan pesan, masukkan alamat email Anda. Oke, setelah teman-teman masukkan alamat email itu kan berupa teks biasa ya, otomatis dia akan kembali ke proses input lagi, bukan proses callback query, tapi proses input. Tadi case-nya sudah dirubah 2, nah berarti yang baca di switch ini adalah case 2, bukan lagi case 0 prosesnya ya, di sini. Oke. Di sini ada sedikit validasi ya, validasi dari penulisan email. Di sini kita buat yaitu bla 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 dot bla 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 at bla 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 dot bla 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 gitu ya. Jadi formatnya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu akan di-return lagi dengan mengirimkan pesan, "Format email salah, silakan coba lagi," ya. Kalau emailnya sudah sesuai, berarti email tersebut akan disimpan di variabel userdata.email gitu ya. Kemudian userdata.step akan dirubah menjadi 3 supaya di pengirim berikutnya akan dikerjakan oleh case nomor 3. Dan di-update propertinya, kemudian mengirim pesan lagi, masukkan nomor WhatsApp Anda, gitu ya. Oke, setelah melakukan pengisian nomor WA, karena tadi sudah dirubah stepnya menjadi 3, otomatis ketika, apa itu, pesan baru masuk lagi, karena juga sama berupa teks ya, di fungsi do-post tadi, karena masih berupa teks, jadi yang ngerjakan ya ini, proses input dulu. Proses input karena WA itu masuk di sini sudah dirubah case 3, berarti sekarang yang ngerjakan adalah case 3 ini ya. Oke, di sini juga saya buat sedikit validasi, ada ini ya, nomor WA yang diinputkan itu harus berupa angka gitu ya, bukan huruf. Jadi di sini saya membuat regek ya, regek untuk memvalidasi apakah yang dikirimkan di teks berikutnya itu berupa huruf, hanya berupa nomor-nomor WA itu ya, maaf salah tadi. Jadi yang dikirimkan hanya berupa nomor. Kalau tidak ada, biasanya kan ada yang salah ketik, 0 itu nanti menjadi O gitu ya, otomatis akan di-return kembali, masukkan nomor WA harus berupa angka ya, biar, kemudahan untuk memvalidasi ya. Kalau sudah benar seperti biasa, di teks tadi akan disimpan di user data underscore nomor WA, kemudian stepnya berubah menjadi 4 gitu ya. Kemudian di-update user datanya, kemudian
mengirim pesan lagi, masukkan alamat Anda gitu ya, alamat tempat tinggal atau alamat tinggal sementara atau apa, bebas ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan ini. Kemudian setelah mengirimkan alamat, ya karena tadi stepnya sudah dirubah menjadi 4, otomatis setelah pesan masuk alamat tadi, akan dikerjakan di case nomor 4, ya. Nah, nomor 4 ini saya tidak menggunakan validasi karena alamat itu, bentuknya unik ya, macam-macam, jadi saya tidak menggunakan validasi, semua yang diketikkan akan disimpan. Disimpan di variabel alamat, kemudian step datanya dirubah menjadi 5, ya. Ketika ini sudah diganti menjadi 5, jadi terus kemudian akan mengirimkan sebuah konfirmasi ya, konfirmasi data nama ini ngambil dari user data nama, jenis kelamin juga sama, user data jenis kelamin. Jadi yang teman-teman inputkan tadi disimpan sementara di properties, di sini diambil lagi nih di properties tadi, gitu ya. Untuk ditampilkan menjadi konfirmasi ke pengguna atau user apakah data yang diinputkan sebelum-sebelumnya tadi itu sudah sesuai. Kemudian untuk ini ya, ini ada inline keyboard yang saya jelaskan sebelumnya. Teks ini adalah teks yang tampil di keyboard-nya, tapi data yang disimpan itu bukan di teksnya melainkan di callback datanya. Jadi di sini confirm oke atau confirm no. Kemudian ini dikirimkan format keyboard-nya dan sekalian dengan data-datanya dikirimkan. Oke ya. Kemudian setelah konfirmasi oke atau konfirmasi no, karena ini sudah berbentuk callback data, callback query atau inline keyboard, otomatis yang menangani di fungsi dopas tadi sudah bukan proses input lagi, melainkan proses callback query. Oke, setelah terakhir berarti karena tadi case-nya udah dirubah menjadi 5, otomatis yang melakukan adalah yang case 5, bukan lagi case 1. Kalau case 1 ini tadi untuk menyimpan data pilihan atau callback data dari laki-laki atau perempuan, tapi untuk yang nomor 5 ini konfirmasi oke dan not oke gitu ya. Kalau yang dipilih oke, otomatis callback datanya berupa confirm oke. Confirm ini menjalankan apa? Menyimpan data-data tadi ke dalam spreadsheet gitu ya. Jadi datanya setelah dikirim akan disimpan di spreadsheet ya, berupa dengan menggunakan script berikut gitu ya. Ada timestamp, nama, jenis kelamin, alamat email, nomor WA dan alamat gitu ya. Jadi seperti yang saya infokan tadi ya, itu disimpan di sini, otomatis disimpan di sini, ya. Oke, setelah proses ini selesai akan mengirimkan data berhasil disimpan. Terima kasih. Tapi ketika teman-teman memilih yang di keyboard-nya tidak, kan tadi dikonfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar, kalau oke melakukan proses tadi, kalau tidak otomatis confirm no. Ya, confirm no itu si bot akan mengirim registrasi dibatalkan, silakan mulai lagi dengan mengklik start. Ya, setelah proses ini selesai, berhasil disimpan atau melakukan ulang, di sini ada user data delete property. Jadi semua data yang sudah disimpan tadi akan dihapus. Kenapa kok ini diberlakukan seperti ini? Ya biar datanya nggak tumpuk-tumpuk atau biar datanya nggak membingungkan. Jadi ya, kalau misalkan ini nggak dihapus, misalnya case-nya tadi sudah sampai 5, nah si Telegram ini akan bingung si bot ini. Ini sudah case 5 yang tersimpan gitu, harus berapa lagi gitu ya. Jadi di sini memang digunakan menghapus data-data sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada fungsi tambahan ya, fungsi yang sangat penting ya. Ada dua fungsi, fungsi send message sama fungsi del message gitu ya. Fungsi send message ini untuk mengirim pesan ya. Jadi di sini tadi seperti yang teman-teman lihat ada send message apa. Nah, ini kan ada chat ID sama teksnya ya. Ini sama nih. Ini ada send ID, chat ID, teks, ada keyboard. Ini saya buat seperti ini ya karena biar satu kali pakai ya. Ada pesan biasa sama pesan keyboard gitu ya, karena memang, formatnya berbeda. Kemudian ada lagi fungsi dial message. Fungsi dial message ini juga sama ya untuk menghapus pesan. Ini saya gunakan untuk menghapus pesan keyboard tadi ya. Jadi biar enggak terus nongol, biar enggak terus terpampang di Telegramnya harus dihapus keyboard-nya, biar lebih profesional lagi ya. Kemudian ada fungsi terakhir ya, fungsi set webhook. Ya, set webhook ini juga sangat-sangat penting ya. Kalau teman-teman melakukan proses membuat Telegram bot dari AppScript ini, ya pasti harus menggabungkan AppScript ini dengan tokennya Telegram bot tadi gitu ya. Ada video terpisah, silakan teman-teman
tonton di channel kami ya, ada cara membuat Telegram bot, itu juga ada menggabungkan bagaimana mengaktifkan webhook untuk Telegram bot, atau teman-teman bisa cari di, apa itu, YouTube-YouTube lainnya juga banyak ya. Jadi ini hanya untuk mengaktifkan webhook dulu. Jadi, setelah teman-teman coding semua, setelah teman-teman tulis skripnya semua di sini ya, teman-teman harus mengaktifkan webhook-nya supaya coding ini bisa berjalan. Untuk skrip ini teman-teman bisa dapatkan ya, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya. Di situ ada link skrip, teman-teman bisa lihat di situ ya. Di situ banyak skrip-skrip lainnya, kalau teman-teman butuh ya teman-teman bisa lihat di situ. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan, bisa kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar, atau ada yang pengen apa itu, diminta gitu ya, misalnya kalau mau buat seperti ini seperti apa ya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih.